Iya, banyak orang yang salah fokus atau salah ketika memahami suatu ilmu yang datang dari Islam. Jadi ada nih suatu hadis yang memberikan hikmah bahwa tauhid itu sangat mulia atau yang paling mulia dari pondasi ajaran agama Islam. Sehingga hanya karena tauhid aja di luar amal soleh yang lain itu mampu untuk menghapus semua dosa yang ada pada hamba seorang mukmin tersebut. Jadi kayak jalan pintas lah, jalan cepat, jalan mudah untuk mencapai surga dengan rahmat Allah. Jadi terkesan kayak wah enak ya gitu, modal tauhid, dosa apapun selain syirik di hari kiamat nanti akan dihapus. Nah, gue mau bahas dulu yang kesalahan yang pertama. Karena banyaknya orang nggak tahu hadis ini atau ilmu ini, ajaran ini, bahwa tauhid itu amat sangat penting dan itu lawan dari syirik. Dan tauhid itu yang paling fundamental di dalam Islam, sehingga punya keutamaan tersebut bisa menghapus semua dosa apapun sebesar apapun selain syirik. Nah, kesalahan banyak orang karena nggak tahu ini. Jadi ada di antara mereka yang merasa banyak dosa, seperti seolah-olah dosa apapun sudah dia coba dan lakukan. Lalu ketika datang peringatan, yang muncul atau tanggapannya adalah, ah mana mungkin, dosa gue terlalu banyak, dosa gue udah banyak banget begitu kan. Mana mungkin Allah ampuni, mana mungkin sih bisa taubat, mana mungkin sih bisa kembali gitu. Nah ini kan jebakan setan ya. Padahal ya itu tadi, dosa apapun, bahkan syirik, pasti Allah ampuni kalau kita taubat. Artinya ya sebelum mati berarti tentunya. Kalau udah mati, ya dosa apapun tetap juga diampuni kecuali dosa syirik. Nah, sehingga banyak orang yang akhirnya bahkan ya sampai tingkat berpikirnya itu, udahlah, dosa-dosa aja sekalian, nggak usah nanggung-nanggung, nggak usah setengah-setengah gitu ya. Jadi setan-setan deh sekalian, neraka-neraka deh. Udah capek gue hidup begini begitu ya kan. Sehingga ya udah, orang-orang kayak gini nanti dari kiamat memang pantas untuk masuk neraka karena akhirnya jalan hidupnya yang dipilih seperti itu. Menyerah terhadap keadaan, putus asa dari ampunan Allah. Padahal kalau dia mau taubat ya pasti diampuni. Itu hukumnya udah mutlak. Tinggal ya urusan hati atau keyakinan masing-masing, kita nggak ada yang tahu begitu. Jadi terbiasalah untuk jujur. Nah, orang-orang yang putus asa kan emang dia nggak mau jujur sama dirinya sendiri. Maunya apa tapi yang dilakukannya berbeda. Maunya diampuni tapi nggak mau taubat, ya aneh. Kesalahan lainnya ini yang mau gue bahas, lebih gue tekankan. Apa? Ketika orang tahu ilmu ini, bahwa tauhid mampu untuk menghapus semua dosa apapun di hari kiamat nanti kecuali dosa syirik, selain dosa syirik, maka ada di antara mereka yang merasa aman dari azab Allah. Jadi mereka pikir, oh oke, dosa apapun kan diampuni nih, yang penting kita nggak syirik aja kan gitu. Lalu mereka menjalani kehidupan tanpa rasa takut dengan dosa. Nah, itu kesalahan lainnya lagi. Kenapa? Ya dia udah masuk jebakan setan. Karena itu pikiran dari setan. Nah, yang lainnya ada lagi kesalahannya, yaitu apa? Salah ketika menyikapi amal soleh. Kan ini dianggapnya amalannya mudah, amalannya nggak berat. Oh kan yang penting nggak syirikan, yang penting tauhid kan, begini. Lalu mereka bahkan ada yang sampai mengabaikan syariat. Jadi yang wajib-wajib kayak sholat, puasa, Ramadan, sholat 5 waktu, dan lain-lain, itu nggak dijalankan. Karena mereka pikir, oh yang penting yakin, udah yakin. Nah itu salah. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka tidak menjalani syariat, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, orang-orang mulia dulu, itu tetap sholat. Bahkan di antara sahabat Nabi kan ada yang dijamin masuk surga. Tapi apakah mereka meninggalkan syariat? Tidak, ya sholat tetap sholat begitu. Jadi ada di antara orang yang menanggapi atau menyikapi amal soleh
setelah tahu ilmu ini, ilmu tauhid, jadi menganggap enteng, jadi meremehkan amal soleh di pikirannya mereka. Oh, ngapain capek-capek ibadah, toh nanti juga kita bakal selamat kok. Itu yang penting keyakinan aja dijaga supaya kita nggak murtad gitu misalnya, supaya kita nggak kafir. Oh, yang penting dijaga aja hati kita, iman kita supaya nggak syirik gitu. Padahal orang-orang yang berpikir seperti ini diantaranya biasanya kecenderungannya dia nggak tahu syirik itu apa kecuali sedikit. Dia nggak tahu tauhid itu apa kecuali sedikit. Hanya karena mungkin dengar dakwah dari sosial media, sehingga muncul di pikirannya dia masuk godaan setan atau bisikan setan, yaitu ya seperti itu, menganggap enteng atau meremehkan amal soleh, sehingga bahkan yang wajib aja ditinggalkan. Karena ketika mereka meninggalkan yang wajib atas dasar tauhid, yang penting yakin, nah dia masuk ke dalam godaan yang selanjutnya, yaitu tadi meremehkan dosa, merasa aman dari azab Allah. Karena dia pikir dosa juga ntar kita tinggal tobat gitu ya. Merasa kalaupun kita mati banyak dosa, tenang, masih ada tauhid. Nah itu terjebak dalam perasaan atau hati atau keyakinan yang salah, atau bahkan sesat. Orang kayak gini udah tersesat dan kasihan begitu. Karena nanti di hari kiamat ya pasti nggak akan sesuai ekspektasinya dia. Nah, kita harus ambil hikmahnya bahwa yang masalah soal ilmu tauhid ini yang mampu menghapus semua dosa selain dosa syirik di hari kiamat. Hikmahnya adalah satu, kita tidak boleh berputus asa dari ampunannya Allah. Tadi yang sudah gue bilang di awal bahwa ya dosa apapun pasti diampuni selama kita mau tobat. Artinya selama kita masih hidup, semua dosa pasti diampuni. Kecuali kalau udah mati, semua dosa tetap diampuni kecuali dosa syirik. Nah, hikmah yang lainnya adalah bahwa kita harus tahu Allah itu untuk memasukkan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka, itu benar-benar mutlak hak prerogatif Allah. Nggak ada campur tangan yang lain, nggak ada delegasi atau yang lain, nggak ada. Syafaat itu ya memang Allah kehendaki juga. Para nabi dan rasul itu kan, para syuhada yang lain-lain begitu, itu bisa ngasih syafaat memang. Dan itu memang ibaratnya syafaat itu kartu sakti dari Allah, dan itu haknya Allah mau ngasih syafaat ke siapa itu. Walaupun misalkan Nabi punya kartu sakti nih, syafaat untuk ngasih syafaat, itu dia ngasih syafaat ke umatnya, ya tentu itu melalui syarat atau prasyarat dari Allah juga. Syafaat itu dipilih, itu siapa yang ngasih syafaat itu dipilih. Siapa yang berhak menerima syafaat dan diterima syafaatnya itu juga dipilih oleh Allah. Jadi benar-benar kemutlakannya semua dari Allah. Tapi kan Allah nggak ujuk-ujuk begitu aja masukin orang ke surga atau ke neraka. Semua ada proses logis dan sangat ilmiah di hari kiamat nanti. Makanya ada audit, yaitu hisab namanya. Ada juga pertimbangan. Timbang, benar-benar ditimbang, yaitu mizan. Ya, sekarang kalau di dunia udah merasa aman dari azab Allah karena hanya mengandalkan tauhid, jadinya bahkan mereka meninggalkan syariat, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, ngerasa meremehkan gitu, menganggapnya dia meremehkan amal soleh, meremehkan dosa. Bebas aja lah hidup, yang penting yakin. Coba pikirkan dengan logis, yang kayak gini-gini apa pantas dapat hak istimewa tadi dari tauhid itu tadi di hari kiamat? Tentu tidak, nggak sama sekali. Kenapa? Ini amalan hati. Ingat ya, iman itu pusatnya ada di hati. Walaupun dia berilmu, belajar tentang tauhid, tetapi di hatinya tidak sesuai dengan apa yang Allah maksud dari yaitu hadis itu tadi, bahwa ya kita nggak pernah tahu kenapa orang itu banyak dosa dan ada amal baik lainnya yang ternyata hanya tauhid. Kita nggak pernah tahu bagaimana prosesnya itu hamba Allah bisa sampai kayak gitu. Dan jangan coba-coba untuk ngikutin begitu. Emang kita mau banyak dosa kan? Nggak mau.
Secara logis kan kita nggak mau banyak dosa. Dan secara logis pula kita seharusnya mencari atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, yaitu amal soleh. Buat kali ini pelajarannya adalah tetap amalan hati kita ini jangan sampai lalai. Setan itu nggak cuma ganggu orang untuk maksiat, bikin dosa, begitu ya, melakukan apa yang dilarang. Nggak cuma itu doang setan ganggu, tapi kita lagi belajar pun juga pasti diganggu gitu. Makanya sebagian orang menyimpang padahal apa yang dipelajari benar, sama-sama Al-Quran gitu yang dipelajari. Lalu sumbernya juga sama, artinya nggak bukan kitab sesat lah istilahnya begitu ya, kasarnya bukan kitab sesat yang dipelajari, bukan, sama-sama kitabnya benar, tapi kok outputnya beda, hasil pemahamannya kok beda, nggak sesuai dengan apa yang Allah maksud, nggak sesuai dengan apa yang hadis itu maksud, hikmahnya untuk kita ambil. Karena itu yang membedakan adalah hati kita, dan kita nggak tahu apa-apa soal hatinya orang. Itu yang menjadikan kita tercegah dari penyakit hati, artinya kita nggak hasad. Jadi hati ini ya harus terus kita berdoa, minta perlindungan dari Allah supaya kalau belajar pun nggak tersesat begitu. Karena kan nggak enak dan kasihan kita kalau ngelihat orang tersesat. Apalagi kalau orang belajar agama terus atau melakukan hal yang kebaikan atau amal soleh, ibadah gitu ya di dalam kehidupannya, tetapi outputnya, sikapnya, keimanannya, keyakinannya menyimpang. Cara kita bereaksi, merespon suatu ilmu agama itu memang perlu kehati-hatian. Dan kenapa orang belajar agama malah menyimpang ya who knows, siapa yang tahu, mungkin niatnya berbeda atau salah, menyimpang begitu, mungkin tujuannya berbeda, menyimpang, atau mungkin perangkat-perangkat yang digunakan untuk belajar agama juga ada yang haram, ada yang nggak jujur, nggak amanah gitu. Jadi semuanya harus benar-benar clean, bersihnya semampu kita lah. Masa belajar agama, tahu hukum, nggak mau ditinggalin, itu kan sesuatu yang haram itu. Tentu semua bertahap dan sesuai dengan kemampuan masing-masing imannya gitu kan. Semakin kuat imannya, semakin cepat meninggalkan. So, jangan sampai merasa aman lagi hanya karena modal tauhid, karena belajar itu seumur hidup, hanya karena bahkan belajar sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit dari sosmed, lalu lo merasa tahu semuanya. Tidak, apapun yang lo dapetin di sosmed yang semenit, 2 menit itu, lalu lo merasa tahu banyak, itu lo salah. Kenapa? Iya, karena ngaji itu durasinya berjam-jam gitu. Kajian yang full itu biasanya paling minim itu 1 jam. Biasanya 1,5 jam atau bahkan 2 jam sampai 3 jam kalau pembahasannya panjang dan intens, bahas kitab dan lain-lain. So terbiasalah untuk itu ke sana. Jangan cuma pengen enaknya doang, cepetnya doang. Nanti ya dapat surganya yang biasa-biasa aja dong begitu. Ya ingat ya, prinsip apa ya, bisnis apa investasi ya, gue lupa. Semakin banyak modal yang dikeluarkan, maka potensi keuntungan akan semakin besar. Ketika orang berprinsip seminim-minimnya modal untuk mendapatkan semaksimalnya keuntungan, ya nggak ada yang salah. Cuma pertanyaannya kembali kepada diri masing-masing, apakah lo sudah memantaskan diri untuk mengeksekusi dari teori bahwa dengan seminim-minimnya modal, tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau belum mampu ke situ, ya pakai teori umum itu tadi. Makin banyak modal yang lo keluarin, makin banyak pula keuntungan yang akan lo dapet. Worth it kan? Adil. Ya kalau lo belajarnya cuma semenit 2 menit, ya maka lo harus tahu ilmu lo ya sebegitu aja. Lagi-lagi, semua kembali ke niat, tujuan, dan cara belajarnya. Dan itu semua bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung hidayah. Tergantung doa yang dia minta ke Allah untuk bisa paham agama itu lewat apa aja, bagaimana caranya, belajarnya sama siapa aja,
apa duluan yang dipelajari, ya itu semua tergantung niat. Ketika ada satu orang punya kesadaran untuk mendoakan dirinya, untuk kebaikan dirinya atas ilmu agama yang akan dia pelajari, maka orang selain itu punya kredibilitas yang sama nggak untuk punya rasa berdoa untuk minta petunjuk sama Allah, akan dipahamkan ilmu agama kepadanya. Kalau berbeda, wajar kan hasilnya berbeda.